Halo teman-teman, ya saya Diki Kristiadi. Saya akan menemani teman-teman untuk belajar sejarah. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Ini sangat menarik, kenapa? Karena kita tahu mayoritas orang di Indonesia itu beragama Islam. Tapi Islam itu seperti yang kita ketahui tidak berasal dari Indonesia, tapi dari Jazirah Arab. Untuk itu, mari kita berbicara tentang sejarah masuknya Islam ini. Kita mulai dari tentang apa sih yang dikatakan sebagai agama Islam. Karena saya takutnya teman-teman tidak bisa atau ada teman-teman yang tidak begitu paham apa itu Islam atau apa sih yang disebut sebagai orang Islam kayak gitu. Agama Islam itu apa? Nah, mari kita mulai tentang apa itu Islam. Islam itu adalah sebuah agama yang dimana dalam agama ini itu meyakini bahwa Allah adalah Tuhannya. Kemudian dalam agama ini juga mengenal yang namanya Nabi Muhammad SAW. Siapa itu? Ya, dia adalah Nabi penyampai wahyu Allah ke para pemeluk Islam. Lalu siapa yang disebut sebagai pemeluk Islam? Pemeluk Islam ini biasa disebut sebagai Muslim, adalah yang menjalankan rukun Islam, di mana rukun Islam ini terdiri dari 5, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Dengan catatan mereka menjalankan sholat 5 waktu, kemudian berzakat atau menyisihkan sedikit rezeki atau materinya untuk orang lain, kemudian berpuasa di bulan Ramadan yang wajib, kemudian naik haji ke Baitullah di Mekah. Dan pertanyaan selanjutnya adalah sebenarnya kapan sih Islam itu muncul? Nah, Islam itu muncul sebenarnya sekitar awal abad ke-7, ditandai dengan munculnya atau turunnya wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hiro berupa surat yang dikenal dengan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, sejak itu awal abad ke-7 itu munculnya Islam di Jazirah Arab ternyata memiliki dampak yang besar. Kenapa? Karena dalam hanya jangkauan mungkin tidak ada 100 tahun sudah bisa memperluas ajarannya hingga ke Asia Selatan, ke Asia Tengah, bahkan mungkin ke Afrika dan kawan-kawannya. Lalu kapan Islam masuk ke Indonesia? Atau yang kita pakai istilah adalah Nusantara gitu. Jadi di sini nanti kita akan mempelajari 4 dugaan atau 4 teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Di mana teori-teori ini sudah sangat mungkin tidak asing di telinga kita, dengan tokoh-tokoh yang menyampaikan juga adalah sejarawan-sejarawan hebat yang memiliki reputasi yang luar biasa. Yang pertama kita mulai dari teori yang paling terkenal, teori yang paling banyak orang meyakini dan mungkin orang itu justru hanya mengetahui bahwa teori ini yang paling benar gitu. Ya walaupun sebenarnya cukup miris juga gitu, karena mungkin kebiasaan literasi kita sangat terbatas itu, sehingga kemarin saya sempat membaca ternyata begini, ternyata begitu tentang teori Gujarat ini. Nah, teori ini kita sebut sebagai teori Gujarat tadi, seperti yang sudah saya sebutkan, teori Gujarat. Kenapa disebut teori Gujarat? Karena dalam teori ini menduga bahwa Islam yang masuk ke Indonesia itu berasal dari Gujarat. Gujarat itu di mana?
di India gitu. Loh, Islam kan muncul di Mekah. Kenapa Islam yang masuk Indonesia itu dugaannya dari Gujarat? Jadi maksudnya di sini adalah Islam yang masuk Indonesia tidak langsung dari Mekah. Di dalam teori Gujarat itu secara langsung menyatakan seperti itu. Tapi Islam yang masuk Indonesia adalah Islam yang sudah berkembang di Gujarat. Dalam bahasa lain, Indonesia adalah pihak ketiga dari Mekah ke Gujarat, dari Gujarat kemudian ke Indonesia. Seperti itu. Kemudian siapa yang mencetuskan ini? Salah satu yang paling terkenal adalah Dr. Snogorgroni. Siapa itu Dr. Snogorgroni? Ini adalah seorang sosiolog. Dia adalah orang Belanda yang ditugasi untuk mempelajari masyarakat Aceh ketika terjadi perang Aceh agar Belanda bisa mengalahkan Aceh. Tapi karena dia Aceh waktu itu banyak yang Islam, kemudian dia mempelajari Islam, dia justru menemukan teori tersebut. Ya walaupun tidak hanya Snogorgroni sendiri nanti yang menyatakan bahwa teori Gujarat itu kuat seperti itu. Karena nanti ada tokoh-tokoh lain, ada kalau tidak salah Sutterheim dan kawan-kawannya yang meyakini itu. Lah buktinya apa kok mereka bisa menyatakan bahwa teori Gujarat ini kuat gitu. Buktinya adalah adanya nisan dari Sultan Malik As-Saleh. Di mana Sultan Malik As-Saleh ini sesungguhnya merupakan orang Aceh yang awalnya bernama Marah Silu. Namun setelah naik tahta dan beragama Islam, dia berganti nama menjadi Sultan Malik As-Saleh. Dalam nisan Sultan Malik As-Saleh ini berangka tahun 1297 Masehi. Dengan gaya tulisan, gaya nisan itu persis sama dengan nisan yang berkembang di daerah Gujarat. Nah, selain nisan Sultan Malik As-Saleh ini juga ada beberapa nisan lain, salah satunya Maulana Malik Ibrahim di Jawa Timur yang juga menggunakan sama, dan angka tahunnya adalah sekitar 1419 Masehi. Maka dari itu dianggap teori ini juga cukup kuat karena bukti-bukti arkeologisnya sangat meyakinkan seperti itu. Nah, dari teori Gujarat ini kita mendapatkan dua hal. Yang pertama menyatakan, secara tidak langsung teori Gujarat menyatakan bahwa abad ke-13 Masehi Islam sudah masuk ke Indonesia dan sudah berkembang ke jajaran-jajaran lingkaran-lingkaran istana kerajaan. Dibuktikan dengan itu Sultan Malik As-Saleh. Yang kedua adalah yang menjadi pokok, yaitu bahwa Islam yang masuk Indonesia kemungkinan berasal dari Gujarat. Lalu teori yang kedua adalah yang kita sebut sebagai teori Arab atau Mekah. Lah dalam teori ini kenapa disebut sebagai Arab atau Mekah? Karena di teori ini menekankan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia itu asli ya, atau langsung dari Mekah, tidak melalui wilayah lain. Jadi langsung di Indonesia atau Nusantara sebagai pihak kedua, dari Mekah langsung tanpa transit ke wilayah lain. Nah, siapa yang menyebutkan tentang teori ini? Nah, kita punya tokoh besar yang kita sebut sebagai Haji Abdul Malik Amrullah atau Buya Hamka. Ini menyatakan bahwa kemungkinan besar Islam itu masuk dari Mekah. Selain itu juga ada orang Belanda yang meyakini ini, yaitu J.C. van Leer. Ya, van Leer ini juga meyakini sama bahwa Islam yang masuk ke Indonesia itu berasal dari Mekah, langsung gitu. Nah, lalu buktinya apa? Gitu. Buktinya adalah catatan dari Tiongkok mengenai adanya perkampungan Islam atau komunitas Islam di pantai barat Sumatera, tepatnya di Barus. Nah, dari catatan itu disimpulkan bahwa ada komunitas Islam di Barus yang tahunnya waktu itu dari dinastinya itu adalah sekitar akhir abad ke-7 Masehi.
Nah, logikanya gitu seperti itu. Ketika Islam muncul itu awal abad ke-7 Masehi, berarti tidak mungkin dong Islam yang masuk ke Indonesia itu berasal dari wilayah pihak kedua, tapi langsung dari Mekah. Karena apa? Rentang waktunya sangat pendek. Jadi tidak melalui transit dulu di wilayah lain, tapi langsung ke Nusantara. Nah, bukti arkeologis lainnya adalah selain dari catatan Tiongkok itu adalah adanya makam di daerah sekitar Balus juga, yang salah satunya adalah seorang syekh dari Yaman, yang di situ ada dugaan dia dimakamkan di situ tahun ke-44 Hijriah. Kalau kita logikakan tahun 44 Hijriah itu berarti belum melewati tahun 700 Masehi malah seperti itu. Berarti jika 44 Hijriah itu hijrah itu kan ke-13 kenabian. Berarti umur 53 tahun, sekitar ya mungkin sekitar tahun 670-an Masehi lah waktu itu. Dari bukti arkeologis ini cukup kuat mengatakan bahwa Islam sudah ada di Indonesia. Tapi mungkin waktu itu belum menyebar sebagai komunitas dengan lokal gitu, tapi hanya orang-orang para pedagang, orang-orang para syekh dan lain-lain yang singgah dan bermukim di wilayah itu, yang kemudian pastinya nanti akan menyebarkan agama Islam. Tapi sampai sekarang belum ada bukti arkeologis yang menyatakan di situ sudah Islam sudah masuk ke komunitas lokal. Hanya ada di itu tadi nisan, lagi-lagi nisan ya, dan makam itu. Nah, dari ini juga kita mendapatkan dua hal. Yang pertama, kemungkinan Islam sudah masuk ke Indonesia atau ada di Indonesia itu abad ke-7 Masehi. Itu tentunya sangat tua dan seusia dengan munculnya Islam di Jazirah Arab. Yang kedua itu tadi bahwa kemungkinan Islam yang dibawa ke Indonesia itu adalah Islam yang berkembang di Mekah secara langsung ke Indonesia. Itu teori yang kedua. Lalu teori yang ketiga yang kita sebut sebagai teori Persia. Teori Persia ini menitik beratkan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia adalah dari wilayah Persia. Dari mana Persia itu sekarang? Persia itu yang kita sebut sebagai Iran. Nah, siapa yang menyebutkan tentang teori ini? Nah, teori ini yang menguatkan adalah Husain Jayadiningrat, seorang sejarawan lokal yang waktu itu termasuk orang yang sangat beruntung bisa berkuliah sejarah di Leiden sana, dan termasuk orang yang namanya diabadikan di negeri Belanda sana. Nah, Husain Jayadiningrat ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu dibawa dari Persia sekitar abad 14-15, 13-14-15 Masehi. Buktinya apa? Buktinya adalah di wilayah Sumatera banyak orang-orang yang atau adanya tradisi tabot atau juga disebut sebagai tabuik di wilayah Bengkulu dan Sumatera Barat. Apa itu upacara itu, atau kebiasaan apa, atau sebuah perayaan apa? Itu perayaan tentang peringatan 10 Muharram, yang ini biasanya diperingati di wilayah Iran dengan besar. Selain itu juga 10 Muharram itu juga peringatan meninggalnya Hasan dan Husain yang oleh orang-orang Iran itu, di orang-orang Syiah di Timur Tengah sana itu disebut sebagai perayaan hari Asyura itu. Nah, ini tabur dan tabuik itu meringati 10 Muharram itu hampir dikatakan sama. Dari dasarnya Husain itu di situ. Dasarnya Husain Jayadiningrat itu di situ. Jadi kemungkinan dari Persia itu tadi. Lalu ada lagi yang mengatakan bahwa kemungkinan Islam yang
masuk Indonesia itu berasal dari negeri Tiongkok. Ini salah satu tokoh yang mengemukakan adalah Slamet Mulyana ini. Kenapa? Karena ya waktu itu Tiongkok juga salah satu wilayah yang memiliki komunitas Islam yang cukup besar, terutama di wilayah Kanton, di mana Tiongkok adalah negara atau wilayah yang paling banyak berinteraksi dengan masyarakat Nusantara pada saat itu. Dan kita tahu juga sampai sekarang itu perkembangan ada yang kita sebut sebagai PT ya, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Kemudian kita kenal beberapa putri-putri seperti Raden Patah yang punya nama Tiongkok Jinbun seperti itu. Dan kemungkinan ini juga masuk ke Indonesia itu sekitar atau kita katakan masuk itu belum berarti menyebar secara luas ya. Itu sekitar abad 9 Masehi, di mana nanti puncaknya sekitar abad ke-15, di mana kita nanti mengenal tokoh-tokoh Islam Tionghoa seperti Laksamana Cheng Ho dan kawan-kawan seperti itu, yang peninggalannya sampai sekarang juga masih ada gitu. Kemudian di Indonesia juga berkembang itu tadi Islam Tionghoa yang kadang corak-corak masjid juga memiliki aksen-aksen dari Tionghoa gitu, Tiongkok itu. Jadi itu ada 4 teori tentang masuknya Islam, asal masuknya Islam: Gujarat, Arab, Persia, dan Tiongkok. Kemudian ada satu lagi yang penting dalam masuknya Islam. Kita selalu berdebat kapan masuknya Islam. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi, kemungkinan pertama abad ke-13 Masehi, kemungkinan kedua abad ke-7 Masehi. Namun ada satu lagi kemungkinan, yaitu di sekitar abad 11 Masehi, di mana buktinya ini Islam masuk ke Indonesia sekitar abad 11 Masehi itu adalah dengan adanya makam Fatimah binti Maimun yang berada di Leran, Gresik. Di dalam nisanya itu diawali dengan potongan surat Ar-Rahman, kemudian di bawahnya itu menyebutkan Siti Fatimah binti Maimun yang meninggal pada hari Jumat 7 Rajab tahunnya 495 Hijriah kalau tidak salah. Yang kalau dipindahkan ke Masehi itu sekitar Desember 1000, ini boleh dikoreksi nanti, 1082 Masehi kalau tidak salah. Kemudian dari bukti ini lalu ada kemungkinan Islam masuk ke Indonesia sekitar tahun atau abad ke-11 Masehi. Jadi kalau kita bisa simpulkan seperti itu, kalau kita tanya pertanyaannya dari kemungkinan Islam masuk Indonesia dari mana? Yang pertama dari Gujarat, yang kedua dari Mekah, yang ketiga dari Persia, yang keempat dari Tiongkok. Terus kapan masuknya Islam ke Indonesia? Yang pertama asumsinya adalah dugaannya adalah abad 13 Masehi, yang kedua 11 Masehi, dan yang ketiga 7 Masehi. Gitu. Kalau yang abad ke-7 Masehi dan teori Mekah itu tersebut atau disebutkan dalam teori Mekah miliknya Hamka. Kemudian kalau yang abad ke-13 itu ada di teori Gujarat beserta buktinya tadi. Kemudian yang abad 11 masuknya itu dengan buktinya Fatimah binti Maimun itu. Kemudian Tiongkok itu tadi dengan adanya komunitas Islam Tionghoa yang ada di Indonesia waktu itu, dan kemungkinan lain berita-berita dari Tiongkok, kemudian catatan-catatan juga menyebutkan seperti itu. Jadi seperti itu tentang masuknya Islam ke Nusantara. Bisa disimpulkan kenapa Islam di Indonesia itu sangat beragam ya, itu karena memang dari asalnya saja sudah beragam dan tahun masuknya juga masih dukanya bermacam-macam. Maka dengan kita memahami ini
saya harapkan kita semua bisa saling memahami dan bertoleransi. Tentang pembahasan teori masuknya Islam saya cukupkan dulu. Mungkin di selanjutnya, di video saya selanjutnya saya akan membahas tentang mengapa Islam sangat mudah tersebar di Indonesia, kemudian cara-cara yang dilakukan ketika proses dakwah dan islamisasi ke Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa.